Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang Artificial Intelligence for Agriculture pada mata kuliah Industri Pertanian. Materi AI for Agriculture atau sistem cerdas dan penerapannya pada pertanian ini adalah materi pada pertemuan ke-9. Pada pembahasan kali ini ada 4 subbab yang akan kita pelajari, yaitu subbab pertama tentang proses pertanian, yang kedua tentang agroindustri, lalu yang ketiga tentang revolusi industri 4.0, dan yang keempat adalah artifisial pada bidang pertanian. Yang subbab pertama, proses pertanian. Pada proses pertanian ini ada banyak sekali proses yang terjadi di dalamnya, namun secara umum yang bisa kita ketahui adalah ada 5 proses pada bidang pertanian ini, yaitu yang pertama adalah proses pengolahan lahan, yang kedua itu adalah proses pembibitan, lalu yang ketiga adalah proses penanaman, yang keempat pemanenan, lalu yang kelima adalah penjualan dari hasil pertanian. Kita akan membahasnya satu persatu secara singkat proses-proses yang terjadi pada industri pertanian. Yang pertama, proses pengolahan lahan. Proses pengolahan lahan atau media penanaman ini adalah salah satu bagian penting yang terjadi pada proses di industri pertanian. Proses ini biasanya dilakukan untuk menyiapkan lahan tersebut sebelum ditanami. Lahan diolah sedemikian rupa agar unsur haranya siap secara fisik, lalu ketika sudah siap baru dia akan ditanami oleh bibit-bibit yang sudah dipersiapkan oleh petani tersebut. Pada proses pengolahan lahan ini biasanya dilakukan oleh para petani adalah membajak atau mencangkul dari tanah-tanah tersebut. Atau jika ada pada bidang pertanian lainnya, mungkin menyiapkan media-media untuk menanami bibit-bibit yang cocok atau bibit-bibit yang sudah dipersiapkan. Lalu setelah pada proses pengolahan lahan, proses selanjutnya adalah proses penyiapan bibit atau pembibitan. Pada proses penyiapan bibit ini sebenarnya para petani biasanya mendapatkan bibit atau membeli dari tempat-tempat yang sudah tersedia, lalu bibit tersebut tidak langsung ditanami. Biasanya disiangi atau dipersiapkan untuk ditanam sampai bibit itu sudah siap. Biasanya penyiapan bibit ini ditunggu sampai ada batang muda, daun muda, dan ada sedikit akar. Setelah siap, baru bibit tersebut diletakkan, ditanam di media tanam yang pada awalnya sudah disiapkan melalui proses pengolahan lahan. Lalu setelah bibit ditanam, setelah pembibitan ada penanaman bibit. Setelah bibit ditanam itu maka ada proses yang berlanjut sebenarnya sebelum terjadi pemanenan. Pada proses di antara pembibitan, penanaman, dan pemanenan sebenarnya ada proses di mana kita mengelola bibit-bibit yang sudah ditanam tersebut. Kita menjaganya agar tanaman yang ditanam oleh para petani tersebut bisa tumbuh dengan sempurna, dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan. Terhindar dari misalkan gangguan-gangguan seperti hama, atau misalkan kekurangan sumber air, atau kekurangan unsur hara sehingga harus ditambah dengan proses pemupukan. Ini adalah proses pemeliharaan. Lalu setelah proses pemeliharaan, setelah berjalan beberapa waktu, maka tanaman tersebut sudah membesar dan sudah siap untuk dipanen. Maka proses selanjutnya setelah penanaman dan proses pengolahan adalah proses pemanenan. Di mana pada proses pemanenan ini tanaman sudah siap diambil, sudah siap dipetik, sudah siap untuk digunakan oleh
baik itu petani itu sendiri atau mungkin nanti dijual. Nah, dari proses penanaman setelah penanaman hingga pemanenan ini, ada satu proses penting lagi yaitu proses di mana tanaman hasil pertanian tersebut bisa dirasakan oleh konsumer atau penduduk di sekitar, yaitu adalah proses yang dikenal dengan proses penjualan hasil pertanian. Biasanya proses penjualan hasil pertanian ini kita ketahui dijual di pasar gitu ya, pasar tradisional atau pasar-pasar yang modern saat ini. Tapi sebenarnya pada proses penjualan hasil ini yang harus kita ketahui adalah tanaman hasil panen itu bisa sampai dari tempat pemanenan yaitu baik itu di perkebunan atau pertanian hingga sampai di pasar tersebut. Ada proses yang namanya distribusi. Distribusi pun terbagi menjadi beberapa level ya. Bisa distribusi tingkat pertama, tingkat kedua gitu ya, sampai yang terakhir distribusi tingkat akhir itu di mana hasil pertanian tersebut bisa dirasakan atau dibeli oleh masyarakat secara luas. Ini adalah proses pertanian, yaitu dari pengolahan lahan, pembibitan, eh, penanaman, pemanenan, dan yang terakhir adalah proses penjualan hasil pertanian. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang agroindustri. Indonesia adalah salah satu negara terbaik dalam hal sumber daya alam, terutamanya adalah sumber daya alam berupa rempah-rempah. Dalam deretan komoditas pertanian, Indonesia memiliki nilai ekspor terbesar. Rempah-rempah ternyata menempati peringkat keempat. Peringkat pertamanya adalah udang, yang peringkat kedua adalah ikan, dan peringkat ketiga adalah kopi. Setiap tahunnya nilai ekspor rempah-rempah di Indonesia dapat mencapai 43 juta US dollar atau sebanding dengan 560 miliar rupiah. Di sektor pertanian atau agroindustri dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan menitikberatkan pada perancangan, pengembangan dan evaluasi suatu sistem yang terpadu, gitu ya. Sistem yang terpadu ini meliputi manusia, lahan, informasi, peralatan, dan sumber daya alam pada kegiatan agroindustri untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Disiplin ini dapat menerapkan prinsip matematika, fisika, kimia, ilmu sosial ekonomi, metode analisis, serta merancang agar mampu memperkirakan dan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari sistem terpadu agroindustri. Agroindustri di era digitalisasi ini memiliki peranan yang sangat penting dari sisi hulu sampai hilir. Untuk itu diperlukan perhatian masyarakat, khususnya para pelaku industri untuk menghadapi yang dinamakan era revolusi industri 4.0. Karena bila tidak diperhatikan, maka akan menghasilkan disrupsi atau gangguan-gangguan yang terjadi di waktu yang akan datang. Nah, di sektor pertanian ini setidaknya ada beberapa teknologi yang dapat menopang industri 4.0. Tapi sebelum kita masuk ke teknologi tersebut, kita harus mengetahui apa sih yang sebenarnya dimaksud revolusi industri 4.0 gitu ya. Kalau kita sering dengar revolusi 4.0 sebenarnya sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, di abad sebelumnya, ada revolusi industri dari 1, 2, dan 3. Revolusi industri 1 ini ditandai dengan adanya kehadiran mesin uap gitu ya, yang sehingga mesin-mesin tersebut dapat mempermudah pekerjaan yang tadinya dikerjakan secara manual. Lalu berlanjut di industri 2.0 ditandai dengan adanya kehadiran mesin elektrik atau IC gitu ya, di mana mesin-mesin itu bisa berjalan secara otomatis ya, yang tadinya hanya uap sekarang bisa bertenaga listrik. Lalu yang industri 3.0 ini ditandai dengan kehadiran komputer atau automasi.
Lalu perbedaannya industri 4.0 dengan 1, 2, dan 3 ini apa? Di era industri 4.0 ini ditandai dengan kehadiran internet, di mana semua perangkat yang berhubung dengan komputer pada saat ini bisa diotomatisasi, lalu bisa juga dimonitoring, bisa juga terakses melalui jaringan internet. Maka kehadiran jaringan internet ini dan otomatisasi melalui internet ini menjadi penanda bahwa revolusi industri sudah melanjutkan perjalanannya ke generasi selanjutnya gitu ya. Di mana ada teknologi internet, lalu nanti terkenal juga dengan teknologi artifisial atau kecerdasan buatan, kecerdasan semu gitu ya, di mana mesin-mesin ini seakan-akan bisa bergerak dengan memiliki kecerdasan seperti kecerdasan manusia. Itu yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Dan perubahan industri ini adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat kita tolak, yang tidak dapat kita tunda, tapi sudah kita rasakan pada hari ini. Pada sektor pertanian, setidaknya ada 4 teknologi utama yang dapat menopang di era industri 4.0. Apa saja sih teknologi tersebut? 4 teknologi tersebut yaitu yang pertama adalah IoT atau Internet of Things, di mana tadi sempat saya sebutkan bahwa pada revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan kehadiran internet. Dan IoT ini adalah salah satu teknologi saat ini di mana perangkat-perangkat elektronik sekarang bisa saling terhubung melalui jaringan internet dan bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ini sangat menarik. Lalu yang kedua itu adalah teknologi artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini adalah pengembangan dari teknologi big data dan computer programming. Dengan menggunakan artificial intelligence ini, kita bisa, jika diterapkan pada pertanian, kita bisa mengetahui seberapa efektif pertanian itu dijalankan, karena manusia tidak lagi secara manual melakukan perhitungan di bidang pertanian, tapi mesin sudah bisa melakukan perhitungan komputasi secara otomatis. Lalu lalu yang ketiga adalah teknologi Human Machine Interface atau HMI. HMI ini kalau di dunia informatika terkenal dengan istilah eh, interaksi manusia dan komputer. Kalau di sini interaksi manusia dengan mesin. Apa yang dimaksud dengan HMI ini? HMI atau Human Machine Interaction ini adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status baik secara manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real time. Jadi manusia bisa melakukan monitoring, pemantauan pada proses-proses pertanian tadi ya. Ada 5 proses pertanian bisa dipantau oleh manusia secara visualisasi dengan baik. Sehingga hasil pertanian, proses pertanian, pengolahan lahan bisa dijalankan dengan lebih optimal dan maksimal. Lalu teknologi yang lainnya yang terakhir adalah teknologi robotik atau teknologi mesin yang bisa berjalan secara autonomous atau otomatis. Teknologi robotik ini sudah banyak digunakan dalam menunjang membantu kegiatan di industri pertanian. Yang banyak digunakan pada saat ini adalah teknologi drone, misalnya teknologi drone atau pesawat tanpa awak digunakan untuk melakukan misalkan pemetaan lahan, atau yang kedua melakukan penyiraman pada lahan pertanian, lalu melakukan misalkan mitigasi pada lahan yang terbakar misalkan. Ini bisa dilakukan dengan wahana tanpa awak atau drone atau pesawat terbang kecil yang diterbangkan melalui remote control. Lalu kalau di gambar sini dicontohkan penggunaan robot
di lahan pertanian. Di sini robot ini menggunakan beberapa sensor yang nantinya sensor-sensor tersebut mungkin mengirimkan data lalu bisa dilihat oleh para petani atau manusia melalui aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara mobile. Ini adalah 4 teknologi utama yang dapat menopang di era industri 4.0. Dan teknologi-teknologi ini tidak menutup kemungkinan pada saat yang akan datang akan berkembang dengan secara cepat gitu ya. Dan teknologi ini semuanya bisa diterapkan ke dalam proses pertanian yang sudah dijelaskan tadi di depan. Baik proses pengolahan lahan, pembibitan, pemanenan, penanaman, pemanenan, lalu penjualan hasil produksi pertanian itu sendiri. Maka dengan hadirnya teknologi-teknologi ini diharapkan industri pertanian itu tidak hanya menjadi modern, tetapi bisa menghasilkan lebih baik hasil pertaniannya, lebih optimal. Manusia bisa mengendalikan pertanian itu secara lebih mudah dan terpantau gitu ya. Tidak hanya bergantung kepada alam, tetapi bisa memantau melakukan proses pertanian ini dengan perhitungan data-data yang sudah tercatat dengan baik. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui tadi teknologi-teknologi yang hadir pada era generasi saat ini, maka pengembangannya ternyata banyak sekali ya, bisa diterapkan pada proses-proses pertanian. Nah, dari beberapa teknologi yang sudah sempat disebutkan secara garis besar, eh, saya memberikan satu tugas kepada mahasiswa untuk bisa melihat, menonton secara lebih lanjut penerapan dari AI untuk agriculture. Karena tema kita pada hari ini sebenarnya adalah AI untuk pertanian. Tapi sebagai pengantar tadi ada beberapa teknologi, contohnya teknologi di era 4.0 itu tadi ada IoT, AI, HMI, dan robotik. Nah, selanjutnya untuk AI for Agriculture, mahasiswa diharapkan untuk bisa melihat beberapa tema gitu ya, beberapa video yang sudah menjelaskan penerapan AI di pertanian. Silakan mahasiswa untuk bisa melihat video-video ini melalui laman YouTube. Silakan. Berikut beberapa video yang harus ditonton mahasiswa sebagai tugas terstruktur. Yang pertama, How Singapore Farms Use Artificial Intelligence. Ini silakan di search. Lalu yang kedua, The Futuristic Farm That Will Feed the World. Ini video yang dibuat oleh Friting. Lalu yang ketiga, AI for Agritech Ecosystem in India. Ini adalah video yang dibuat oleh IBM India. Yang selanjutnya yang keempat adalah Milenial dan Teknologi Bertani, video dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kelima, yang terakhir adalah penerapan artificial intelligence di Indonesia. Silakan mahasiswa menonton 5 video tersebut lalu merangkum dan menjawab pertanyaan ini. Setelah menonton video-video tersebut, bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda, lalu silakan menjawab, sampaikan pendapat Anda melalui kolom di Vclass atau di assignment Vclass. Terima kasih telah menyaksikan video ini, pemaparan materi pada hari ini tentang AI for Agriculture. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.